ngomong. Gini Pak, kalau hukum tidak dipastikan bahwa Bambang Tri, Gus Nur tidak bebas dari tuduhan-tuduhan yang telah dituduhkan, kami sebagai bangsa Indonesia akan mengadakan pergerakan untuk menurunkan Jokowi secara langsung. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan pada saat disidangkan, yang jadi saksi ahli namanya Rocky Gerung. Ya, lo tahu sendiri dong, omongan Rocky pasti kemana-mana, nggak fokus pada perkaranya. Dia gunakan sidang itu sebagai panggung. Dan orang-orang memang sebetulnya nggak peduli sama Sugi, sama Bambang Tri. Sama seperti dulu orang nggak peduli sama Ratna Sarumpait misalnya. Atau orang-orang yang kena hukum karena kasus penyebaran informasi palsu, kasus penyebaran kebencian. Mereka ini kelompok yang memang pingin menciptakan teater politik. Jadi kalau untuk menciptakan teater politik itu mengorbankan 1-2 orang, ya mereka nggak terlalu peduli itu. Yang gue sih kasihan sama Sugi sama Bambang Tri. Bahkan Sugi Nur sama Bambang Tri ini lagi diadili karena kasus fitnahnya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Sampai sekarang masih ada aja yang sibuk-sibuk nyebar fitnah soal keaslian ijazah Presiden Jokowi. Gak ada bosan-bosannya ya, niat banget lagi. Pakai kumpul sana-sini kayak orang lagi hajatan. Masalahnya geng tukang fitnah ini tega banget. Ngorbanin orang lain yang cuma ikut-ikutan dan terpengaruh. Kalau pengikutnya sudah kena kasus hukum, ya paling komentar-komentar sedikit, terus dilupain gitu aja. Memang lucu-lucu sih ini mereka ini. Bambang Tri misalnya penulis buku yang nggak pernah laku, akhirnya bikin buku fitnah yang isinya kayak gitu. Lalu ada Sugi Nur yang pikirannya barangkali nggak lebih dari sejengkal, ngundang Bambang Tri untuk bikin podcast. Bahkan pada saat itu mereka bersumpah di atas Quran bahwa informasi tentang ijazah Jokowi dari Bambang Tri itu benar. Bahwa Bambang Tri bersumpah informasi ijazah palsu Jokowi itu benar. Sumpahnya di atas Quran. Lu bayangin. Bahkan logika kita, akal sehat kita saja sudah ngelihat itu bagaimana Jokowi lulusan UGM, punya teman-teman satu kampus, satu angkatan, ada lingkungan, ada bukti-bukti foto wisudanya, bukti-bukti dia kuliahnya, tapi ya dasar ya, namanya orang setengah jengkal ya begitu cara berpikirnya. Akhirnya mereka disidangkan. Apa Rocky berpikir mereka tuh akan keluar atau dilakukan pembelaannya? Enggak. Ujung-ujungnya nanti juga kena karena memang apa yang mereka lakukan secara hukum terbukti melanggar hukum, terbukti melanggar pidana. Nanti juga kena. Tapi ya itu, orang-orang ini selalu butuh panggung. Dan panggung itu bisa diciptakan apabila ada orang-orang tolol yang mau jadi martir, yang mau saja didorong-dorong, kemudian menciptakan atau melemparkan berita-berita hoax, berita-berita kebohongan, berita-berita yang bombastis gitu loh. Gue juga nggak ngerti bagaimana cara berpikirnya seorang lawyers atau pengacara kayak Egy Sujana. Kan dia sedang mengikuti proses hukum. Kemudian dia memfasilitasi orang yang mengancam negara apabila Sugi sama Bambang Tri nggak dikeluarkan atau tidak dibebaskan, mereka akan geruduk DPR. Kan ketika habis sidang, lalu ada Egy Sujana sebagai lawyer mereka, itu bikin konferensi pers atau gua nggak tahu, ngomong di depan publik, ngundang satu orang entah siapa yang jenggotnya ada seliweran itu. Dia ngomong kalau Sugi sama
Bambang Tri nggak dibebaskan, maka kita akan kerahkan massa untuk menurunkan Jokowi. Jokowi, ini apa hubungannya? Mereka lagi disidang karena kasus pencemaran agama dan kasus fitnah, berita palsu, hoax, dan kebohongan. Lalu kemudian ditarik-tarik, kalau mereka nggak dilepaskan dari hukum, kita akan mengerahkan massa pada tengah bulan ini. Ini udah tanggal 15-an ya. Gue nggak tahu tengah bulan yang dimaksudnya apa. Tapi mereka akan kerahkan massa ke DPR untuk minta Jokowi turun. Ini kan provokatif banget. Panggung-panggung kayak gini itu memang memanfaatkan orang-orang tolol sekelas Sugi, sekelas Bambang Tri, agar mereka itu benar-benar disesepin jadi pesakitan, tetapi panggungnya dimanfaatkan oleh banyak orang seperti Egy misalnya, seperti Rocky misalnya. Apa dia pikir dengan mengancam aparat untuk datang bawa massa datang ke DPR meminta Jokowi turun itu akan menyelamatkan Sugi Nur sama Bambang Tri? Enggak, malah akan memerosotkan orang ini, malah akan menyebabkan orang ini atau Sugi Nur dan Bambang Tri makin keperosok dalam, makin kejerembab dalam karena ketololannya. Nah, pemanfaatan ini yang selalu dijadikan bahan. Sama seperti ada omongan kemarin Sahganda Nainggolan yang mengancam kalau Anies menang atau kalau kita berkuasa katanya, dan dia ngomong di depan para relawannya Anies, maka dia meminta untuk menangkap Jokowi dan keluarganya. Karena apa? Karena Jokowi atau anak-anak Jokowi punya uang yang cukup banyak hanya karena jualan pisang, jualan catering, atau jualan cili pari misalnya. Dan dia bilang, nggak mungkin orang cuma jualan pisang bisa dapetin uang sedemikian besar. Sahganda ini nggak tahu ya. Loh, ini kan sama saja memfasilitasi orang-orang barbar merusak sistem hukum kita. Dan ini sama juga menunjukkan bahwa memang kelakuan Sugi sama kelakuan Bambang Tri itu ya setengah barbar. Banyak deh kalau lo perhatikan kasus-kasus yang terjadi di mana orang-orang ini dikorbankan untuk orkestrasi politik. Lo inget dong 2019 ada Ratna Sarumpayat, atau ada emak-emak di Kerawang yang pada akhirnya dia menyebarkan bahwa kalau Jokowi nanti terpilih dia akan melarang azan. Orang-orang ini ditangkepin. Kenapa? Karena menyebarkan kebohongan. Dan sampai sekarang apakah mereka yang memanfaatkan orang-orang ini jadi panggung politik peduli? Nggak peduli. John Ruginting misalnya, kemana sekarang? Gak kelihatan lagi, gak kedengeran lagi. Kenapa? Ya dia cuma dikorbankan, dikomporin kebenciannya untuk kemudian menciptakan ngomong yang keras-keras, ngomong yang kebohongan, ngomong nyebar hoax, ngomong sebar kebencian. Lalu ketika ditangkap, penangkapannya itu, proses pengadilannya dijadikan teater politik. Bukan untuk membela mereka, tapi yaitu untuk gegayaan. Sama seperti Egy, sebagai cara untuk memprovokasi. Dan ketika panggung ini butuh korban, ya dikorbankanlah orang kayak Sugi Nur, orang kayak Bambang Tri. Dia akan mendekam di penjara lagi. Sugi Nur akan melanjutkan lagi masa tahanannya karena dia pernah ditahan kemarin, sekarang dilanjutkan lagi. Dia akan mendekam. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma dapat namanya sebagai narapidana lanjutan. Atau katakanlah sebagai tukang fitnah yang lucu. Gue yakin makin
nanti makin ke depan akan makin banyak tumbal yang dibutuhkan untuk menciptakan panggung-panggung politik baru yang membuat orang-orang atau para politisi kayak Egy Sujana, Rocky Gerung, Sahganda itu menari-nari di atas isu. Kita tahu nggak Indofood cuma jualan mie loh, dan kaya raya sampai sekarang, ya kan? Ada banyak makanan kok diredakan kayak gitu. Dia pikir jualan pisang tuh kayak mama di pinggir buka warung kecil jual pisang goreng satu-satu. Ya enggak. Makanya agak kreatif melihat persoalan bisnis. Anak-anak muda itu, Kaesang misalnya, itu bukan cuma jualan pisang sebagai pisang goreng, tetapi bisa mengembangkan bisnis dengan baik, memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan jaringan media sosial, sehingga nilainya terus berkembang. Sama seperti perusahaan-perusahaan besar, banyak juga orang yang jualan pisang bisa kaya raya loh, ya kan? Itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi alasannya itu loh, bagaimana dia mau menangkap Jokowi dan keluarganya hanya karena anaknya jualan pisang dan bisa punya uang dari situ. Itu alasan yang paling tolol yang pernah kita dengar. Gue ingin mengatakan bahwa orang-orang ini selalu menjadikan setiap momentum sebagai panggung politik. Sebau kan, Egy Sujana sekarang sudah menjadi atau masuk ke PKS jadi Dewan Pakar. Dan gue juga heran Dewan Pakar seperti apa yang membela kliennya dengan cara memfasilitasi orang untuk mengancam negara, nurunin orang. Ini mah ahli demonstrasi. Itu yang terjadi. Gue yakin ke depan itu sekali lagi makin banyak orang-orang kayak Suginur, kayak Ratna Sarumpait, kayak Bambang Tri, kayak emak-emak yang di Karawang kemarin, atau banyak orang yang terprovokasi lalu kemudian dia ditumbalkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.